Akbar. Ini salat maghrib apa salat isya? Salat qabliyah apa salat ba'diyah? Salat tahiyatul masjid apa salat tahajud? Salat witir apa salat tarawih? Maka bagi orang yang was-was, maka melafalkan niat itu hukumnya mustahab menurut mazhab Syafi'i. Usolli fardal maghribi. Berapa rakaat? Salasa rakaatin. Ada apa qadha? Adaan. Jadi makmum apa jadi imam? Makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Menurut mazhab yang lain gimana? Menurut mazhab Maliki, at-talaffuz bin niyah laisa bimasyru'. Melafalkan niat tidak disyariatkan. Menurut mazhab Hanafi, at-talaffuz bin niyah bid'atun. Melafazkan niat hukumnya bid'ah illa lidaf'il waswasah, kecuali untuk menolak waswasah. Bagi yang tidak waswasah, Allahu Akbar. Bagi yang waswasah, ragu-ragu, bimbang-bimbang, untuk menguatkan. Karena mungkin tadi dia di tangga ngobrol dengan orang, buka SMS, lihat WA, nelpon segala macam, begitu sampai di atas Allahu Akbar, ragu. Maka untuk menguatkan hatinya, usalli fardal asri arba'a raka'atin adaan makmuman lillahi ta'ala. Setelah kuat Allahu Akbar. Saya bahas di dalam. Yang melafazkan niat sah, yang enggak melafazkan niat sah. Jangan dipermasalahkan yang tidak masalah. Ketika kita mempermasalahkan yang tidak masalah sehingga menjadi masalah, disitulah letak masalahnya. Dah selesai masalah niat. Selanjutnya kita bahas masalah iftitah. NU Muhammadiyah, orang NU salat Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Datang orang Muhammadiyah, Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sini Allahu Akbar kabira, yang ini Allahumma ba'id, yang tengah preman baru taubat. Banyak nanya ke saya, gimana Ustaz, sebenarnya iftitah itu apa saja? Maka saya tulis di sini, iftitah 1, iftitah 2, iftitah 3, iftitah 4, iftitah 5. Silakan baca, silakan hafal. Yang mau baca iftitah 1 sah, yang mau baca Allahumma ba'id sah, yang baca Allahu Akbar kabira sah. Ketika Nabi SAW sedang solat, tiba-tiba ada makmum di belakang baca Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai salat, Nabi nanya, manil qail? Siapa tadi yang baca Allahu Akbar kabira? Dia gentleman, angkat tangan. Ana ya Rasulullah, saya yang baca Allahu Akbar kabira. Apa kata Nabi? Futihat abwabus sama, terbuka pintu-pintu langit karena doa yang kau baca. Maka setelah itu apa kata Abdullah ibnu Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhuma? Sejak mendengar itu, aku tidak pernah meninggalkan Allahu Akbar kabira. Hadis sahih. Bagi yang baca Allahu Akbar kabira, tidak perlu dipermasalahkan. Yang baca Allahu Akbar kabira, bagus. Yang baca Allahumma ma'id baini wa baina, bagus. Yang baca wajhatu wajhiya lilladzi fatara samawati, bagus. Yang enggak baca iftitah sama sekali, sah. Cuman ya ibarat makan nasi putih ke kecap. Sedangkan kita maunya makanan itu ada buahnya, ada dessertnya, ada cuci mulutnya, ada air dari az-zikronya. Maka banyak embel-embelnya, zikirnya, bacaannya, amat sangat bagus. Dah selesai. Saya urutkan dari awal. Niat, melafalkan niat, mengangkat takbir. Selanjutnya ngangkat takbir. Tadi saya perhatikan imam kita ngangkatnya sampai daun telinga. Allahu Akbar. Ustaz Arifin saya enggak lihat, karena enggak mungkin saya lihat ke samping. Allahu Akbar. Sedangkan di masjid lain ngangkatnya cuman sampai bahu saja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hanya dua riwayat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara, Nabi kalau bertakbir yarfa'u yadayhi, diangkat kedua tangannya, yuhazi, sampai sejajar udhunaihi. Allahu Akbar. Tapi ada riwayat satu lagi, yuhazi, sejajar dengan mangkibaihi, bahu. Tapi perempuan lebih baik yang tertutup. Perempuan lebih bagus yang sebahu, tertutup. Apalagi kalau dia pakai mukena. Kalau diangkat sampai terlalu tinggi,
kipas angin rendah, habis nyangkut. Allahu Akbar. Sedangkan laki-laki pilihannya dua, sampai daun telinga, Allahu Akbar, atau sampai bahu, Allahu Akbar. Yang nggak ada dalil, Allah. Dia sangka makin angkat tinggi makin banyak pahalanya. Makanya belajar, sallu, salatlah kamu kama raaitumuni usalli. Satu, Allahu Akbar. Dua, Allahu Akbar. Selanjutnya meletakkan tangan di dada. 6 mazhab. Tentang meletakkan tangan di dada 6 mazhab, 6 pendapat. Yang pertama yang saya amalkan, mazhab Syafi'i, bainas sadri was surrati, antara dada dan pusar. Surrati pusar, nih pusar, nih pusar. Yang nggak punya pusar agak-agak, pusar. Agaknya di sini pusar. Tebak-tebak, duga-duga. Dada di sini, antara dada dan pusar. Allahu Akbar, ini yang saya amal. Sedangkan mazhab Maliki alas surrati, tepat di atas pusar. Maliki, Allahu Akbar. Hanafi dengan Hambali tahtas surrati, di bawah pusar. Allahu Akbar. Tonton film Muhammad Al-Fatih. Lihat sampul film Muhammad Al-Fatih, imamnya letak tangan. Karena Turki itu mazhabnya Hanafi. Turki, India, Pakistan, Bangladesh. Perhatikan. Sedangkan Syafi'i versi 2, alal qalbi, di atas jantung, makhluk yang paling mulia. Diambil dari riwayat Ibnu Khuzaimah. Allahu Akbar. Kalau ada nanti orang yang megang di sebelah kiri. Sedangkan yang meletakkan di atas dada, sifat solat Nabi, Syekh Nasruddin Al-Albani. Allahu Akbar. Sedangkan yang lepas tidak bersedekap, mazhab Maliki. Allahu Akbar. Ntar kalau pergi umroh ketemu 6-6-nya. Sekarang kita urut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya sebutkan ini bukan agar adik-adik, bapak-bapak insya Allah sudah kuat. Saya sebut ke 6-6 ini bukan adik-adik sholatnya main-main. Jangan ntar maghrib Allahu Akbar, tahu-tahu besok subuh Allah. Kan itu maksud saya. Saya menjelaskan ini agar kita tidak saling menyalahkan orang, tapi dalam beramal kita pilih satu. Saya pilih mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Yang nggak ada dalilnya, Allahu Akbar. Itu nggak ada dalilnya. Selanjutnya, bagaimana meletakkan tangan kanan di atas lengan kiri. Versi pertama, diletakkan di tengah pangkal lengan. Allahu Akbar. Versi kedua, alal wasri, digenggamkan pada pergelangan tangan. Wasri. Allahu Akbar. Versi ketiga, tidak menggenggam, hanya meletakkan saja, nempel saja di atas punggung tangan kiri. Allahu Akbar. 1, 2, 3. Yang gini ada dalilnya, yang gini ada dalilnya, yang begini ada dalilnya, yang nggak ada dalilnya, Allahu Akbar. Ini anak-anak muda saya ngelihat ini sholat mahasiswa yang nggak belajar, sholat tarawih khususnya, Allahu Akbar. 1, 2, 3. Selesai meletakkan tangan. Selanjutnya membaca basmalah pada Fatihah. Saudi Arabia nggak pakai basmalah, tapi ada basmalah. Mazhab Syafi'i basmalahnya jahar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Mazhab Syafi'i. Sedangkan Saudi Arabia basmalahnya sir. Mazhab Hambali. Hanafi, Hambali basmalahnya sir. Allahu Akbar.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sedangkan Maliki enggak baca basmalah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Baca basmalah 3 versi. Syafi'i jahar, Hanafi Hambali sir, Maliki enggak baca basmalah sama sekali. Tiga-tiganya benar. Tapi ketika kita tahu bahwa masyarakat itu bermazhab Syafi'i, maka kita jangan menjadi imam yang kontroversial. Lihat ketika Syekh Abdul Rahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram, datang ke Masjid Istiqlal, diminta menjadi imam. Dia di Masjidil Haram enggak pernah baca doa bismillah jahar. Tapi ketika sampai di Masjid Istiqlal, apa yang dia lakukan? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selesai Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dia baca lagi basmalah. Rakaat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Videonya ada. Ini artinya apa? Menjadi imam jangan menimbulkan kontroversial. Ini ingin menggiring orang ke jalan Allah atau mau menunjukkan kalau kita beda dengan makmum? Tong-mentong baru pulang umroh 5 malam di Mekah, 4 malam di Madinah. Langsung, nih saya yang benar, kamu salah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kok kamu tadi bismillahnya nggak kedengaran? Saya sudah sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ternyata bismillah jahar itu salah. Bukan salah, kamu yang nggak pernah belajar perbedaan mazhab. Makanya fotokopi buku 99 tanya jawab. Nah, selanjutnya membaca ayat. Membaca ayat dianjurkan ta'awudz. Dalilnya, idza qara'tal Qur'an, kalau engkau baca Quran, fasta'iz billah, mintalah perlindungan kepada Allah. Lafaz ta'awudz 2. Yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lafaz ta'awudz yang kedua, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Mazhab Syafi'i dibaca terus setiap mau membaca ayat. Rakaat 1, rakaat 2, rakaat 3, rakaat 4 tetap baca ta'awuz. Sedangkan Hanafi, Hambali, Maliki hanya pada rakaat pertama saja. Setelah baca ta'awuz membaca ayat. Mazhab Syafi'i di pangkal ayat, di pangkal surat, maka dia baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Di pangkal. Sedangkan mazhab Hambali, Hanafi, Maliki tidak baca, karena basmalah itu tidak dianggap sebagai bagian dari surat, tapi hanya sebagai pemisah antara Al-Fatihah dengan surat. Lalu membaca ayat, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari ayat-ayat Al-Quran. Kebetulan ingat ayat zina, baca ayat zina. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kebetulan ingat ayat tentang curi. As-sariqatu as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima nakalam minallah. Kebetulan ingat tentang ayat masalah pemimpin, baca ayat, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kebetulan ingat ayat tentang nikah, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Itulah enaknya kalau imam-imam di Az-Zikra yang hafal Al-Quran, Al-Hafiz. Tapi kalau orang yang enggak hafal, Allahu Akbar lama, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Lama dia milih ayat. Qul huwallahu ahad. Maka masukkan anak-anak kita pondok tahfiz Al-Quran.
menikmati bacaan Al-Qur'annya. Hanya saja ada bacaannya, idza amma ahadukum falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam maka pendekkan bacaannya, karena di belakang itu ada anak yang sedang masih kecil, ada ibu hamil, ada orang yang sudah tua renta nggak sanggup berdiri, dan ada orang zul hajati, orang yang ada hajat mau cepat pergi. Maka jangan panjang-panjang. Tapi standar panjang pendek itu apa? Panjang itu standarnya apa? Pendek itu standarnya apa? Datang Imam An-Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i, meninggal tahun 676, disebutkannya dalam kitab Al-Azkar. Kata Imam An-Nawawi, dari surat Al-Hujurat sampai Amma Yatasa'alun itu panjang, kira-kira 1 lembar sampai 1 lembar setengah, 3 halaman, panjang, dibaca pada sholat subuh dan sholat zuhur. Sedangkan dari surat An-Naba sampai Ad-Duha itu sedang, dibaca pada sholat asar dan sholat isya. Sedangkan yang pendek adalah dari Wadduha sampai An-Nas, itu dibaca pada sholat maghrib. Jadi kalau pada sholat subuh ada imam baca Al-Waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadzibah. Makmum nggak boleh unjuk rasa. Tolong ganti imam Pak Pengurus, karena terlalu panjang, karena dia masih masuk dalam standar imam. Itulah perlunya imam memfotokopi buku 99 tanya jawab. Di download boleh Pak Ustaz, download gratis, www.google.com 77 tanya jawab salat Somad LC, enter, download gratis, 5 menit dapat. Setelah dapat linknya, share Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram. Saya sudah download kok nggak dapat Pak Ustaz, paket nggak ada, habis, makanya beli paket 2 giga. Nah, setelah baca ayat lalu kemudian rukuk, mohon maaf Kiai, rukuk takbir lagi, angkat tangan. Angkat tangan 4 positions, bukan 4 kali, 4 posisi. Allahu Akbar, 1, Allahu Akbar, 2, Sami Allahu liman hamidah, 3, bangun dari tasyahud awal, Allahu Akbar, 4, angkat tangan 4 posisi. Ini sepakat 4 mazhab kecuali Hanafi. Mazhab Hanafi ngangkat tangannya sekali aja, Allahu Akbar. Adapun mau rukuk nggak ngangkat tangan, bangun dari rukuk i'tidal nggak ngangkat tangan. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali 4 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, bangun dari tasyahud awal, Allahu Akbar, rukuk, Allahu Akbar. Kepala jangan terlalu mendongak seperti kuda jantan melihat kuda betina, jangan terlalu menunduk seperti sapi ketemu rumput, tapi datar. Andai diletakkan bejana mangkok di atas, maka tidak tumpah saking datarnya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Saudara kita yang dari Muhammadiyah ngambil riwayat yang enggak pakai wa bihamdih, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, enggak pakai wa bihamdih. Ada lagi bacaan rukuk, ada subuhun qudus rabbul malaikati war ruh. Ada lagi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta allahumma rabbighfirli. Ada, saya tuliskan beberapa bacaan-bacaan rukuk. Sami Allah, beda bacaan ketika tulang sedang bungkuk dengan tulang sudah lurus. Ketika antara bengkok dengan lurus, Sami Allahu liman hamidah, enggak pakai alif. Sami Allahu liman hamidah. Ini ada imam yang baca panjang, Sami Allahu liman hamidah, ternyata nama istrinya Hamidah. Setelah tulang belakangnya lurus, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati, 3 versi, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Sedangkan mazhab Bali pakai riwayat yang pakai wa, Sami Allahu liman hamidah. Apa kata mubaligh di belakang? Itu yang pakai mikrofon di belakang tadi namanya mubaligh.
dari kata ballagha yuballighu tablighan muballigh, yang menyampaikan suara ke belakang. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kenapa di Arab Saudi pakai walakal hamd? Kenapa kita enggak pakai walakal hamd? Karena memang ada 3 riwayat. Riwayat pertama, Rabbana lakal hamd. Riwayat kedua, Rabbana walakal hamd. Riwayat ketiga, Allahumma Rabbana lakal hamd. Ujungnya sama, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Setelah itu sujud. Ketika sujud, tangan tidak lagi diangkat, sujud saja. Ikhtilaf mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, 4 mazhab sepakat ketika turun lutut lebih dulu. La yaburuku ahadukum kama yaburukul ibil. Jangan kalian rukuk sujud seperti menderum turunnya unta. Maka riwayat